Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya update lagi untuk OpenWRT 2305.0 tipe tipe kelas WAL ya. Nah, di kelas WAL kali ini tentunya dibuat khusus untuk B860 HP1 dan P2, di mana di versi kali ini tuh masih WiFi on ya, teman-teman. Namun saya ingatkan lagi bahwa sebenarnya WiFi on internal di STB tidak saya sarankan. Ini saya hanya pasang untuk teman-teman yang kesulitan untuk settingan awal setelah membarning firmware ke SD card-nya. Jadi itulah tujuan saya sehingga saya memasang WiFi internal on di firmware ini teman-teman. Dan untuk menonaktifkan WiFi internal itu sudah ada ya di beberapa video. Ada di video firmware, ada juga di video khusus tutorialnya di Indonesian Tech Channel. Nah, di sini kita sudah menggunakan paswal yang terbaru, yaitu paswal lagian paswal ini sudah dimodifikasi ya teman-teman. Jadi ini adalah paswal light yang saya sudah update juga ke versi terbaru saat ini, yaitu versi 4.66.11. Adapun yang pernah saya share bersama dengan tutorial di YouTube itu adalah versi 4.66 dash 8 ya. Ini sudah dash 11 teman-teman. Jadi ini yang terbaru sesuai dengan updatean dari officialnya ya. Nah, tentunya di sini karena kelas WAL maka juga ada open class menemani paswal teman-teman. Namun seperti biasa kita cek-cek dulu ya. Di sini temperatur 52. Ini adalah B860 HP1 yang sama sekali belum dimodif heatsink dan juga masih di dalam box teman-teman. Jadi tidak ada modifikasi di di boxnya ya. Jadi temperatur seperti ini dan memang di TKP saya sekarang temperatur lagi panas ya. Nah, oke kita lanjut. Bagian routing aman, tidak ada masalah ya teman-teman. Kemudian bagian firewall 4. Terus ingin saya sampaikan juga bahwa di updatean kali ini itu ada yang ditutupi ya dari kekurangan sebelumnya. Di update beberapa hari sebelumnya itu saya sudah pernah mengupdate untuk hampir semua STB yang memang saya dukung ya untuk firmware-nya, dan juga sudah menggunakan OpenWRT 23.05. Dan baru kali ini saya ketemu bahwa ada beberapa file atau modul yang memang harus terinstall jika kita menggunakan OpenClass dan Paswal, dan modul tersebut tidak terinstall di beberapa updatean sebelumnya teman-teman. Jadi baru tadi sebenarnya saya menemukan, dan sebenarnya ini sudah saya buat tanggal 14 ya. Namun tadi saya coba lagi dan baru menemukan bahwa ada yang kurang. Nah, kemudian di fix, dan insya Allah kedepannya semua firmware RSTB akan di fix dan menambahkan modul yang memang belum ada di OpenWRT-nya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini log kernel warningnya terlalu banyak ya karena memang WiFi on teman-teman. Namun jika WiFi-nya sudah di off, itu sudah tidak lagi seperti ini. Nah, kita cek lagi di bagian proses, tidak ada masalah. Rilis RAM tentunya juga harus tetap saya sertakan di sini ya. Net monitor aman teman-teman, net monitornya. Untuk settingan silahkan sesuaikan dengan device atau perangkat modem yang teman-teman gunakan. Nah, di sini kenapa ada mobile service? Ini adalah bawaan dari modem manager. Karena saya sudah update modem manager ke yang terbaru juga saat ini. Tiba-tiba muncul mobile service di sini teman-teman, dan saya telusuri ternyata benar bahwa itu adalah bawaan dari modem manager dan hanya berfungsi hanya menampilkan informasi-informasi di sini jika kita menggunakan modem manager sebagai protokol di modem settingan network interface. Jadi jika tidak menggunakan modem manager sebagai protokol, maka tidak akan ada informasi di sini teman-teman. Baik, kita lanjut di bagian sistem. Jangan lupa teman-teman sesuaikan dengan time zone di TKP masing-masing biar jamnya sinkron dengan tempat atau TKP-nya ya. Kemudian bagian logging, time synchronization, language style sudah terkunci semua, aman. Kita lanjut ke administration. Jangan lupa
Jika ingin diganti password silakan, karena password defaultnya adalah Indonesia teman-teman, dan user defaultnya adalah root. Kita lanjut di bagian software, semua aman dan semua sudah terupdate. Kemudian cek di bagian startup. Untuk bagian startup, teman-teman bisa meningkatkan performa lagi dengan cara mematikan komponen-komponen yang tidak digunakan ya. Jadi saya contohkan di sini, jika tidak menggunakan modem rakitan, SMS LED bisa di stop dan di disable teman-teman. Kemudian kita cek lagi di sini juga LED ya. Ini bukan LED untuk internal bukan LED untuk internet indikator ya. Ini adalah LED memang bawaan dari OpenWRT-nya. Jadi ini tidak apa-apa untuk kita stop juga teman-teman. Kemudian kita cek X-ray, terus SMS LED sudah, net data zero tier. Nah, untuk teman-teman di sini ada USB Max. Ini adalah modul untuk membuat HP iPhone menjadi tethering. Nah, jika teman-teman tidak menggunakan handphone iPhone sebagai tethering, ini bisa dinonaktifkan. Jadi sebenarnya ini saya tambahkan hanya untuk fasilitas saja, biar tidak ada lagi yang bertanya, kok iPhone tidak bisa bang, kenapa iPhone tidak bisa ditetheringkan ke OpenWRT-nya. Ya udah saya tambahkan, dan makanya saya harus memberikan tutorial seperti ini pada saat mempublikasikan softwarenya, biar bisa dijelaskan bahwa ini sebenarnya tidak dibutuhkan jika tidak menggunakan perangkatnya teman-teman. Kita cek lagi di sini PNStat, NTPDate, Amlogic, UHTTP, PHP 8 FPM bisa di disable teman-teman. Karena di sini saya install PHP 8 sebenarnya hanya untuk menjalankan file PHP, beberapa file PHP. Contohnya file PHP yang dijalankan di RSTB itu adalah file manager. Nah, file manager inilah butuh PHP. Kemudian yang kedua yang butuh PHP juga itu adalah Micmon. Nah, Micmon ya untuk Mikrotik Hotspot Monitor teman-teman, itu juga butuh PHP, tapi PHP-nya bukan PHP 8 FPM-nya teman-teman. Jadi ini tidak apa-apa di disable dan di stop, akan jalan dengan lancar kok PHP-nya. Nah, ini WPAD juga sebaiknya di stop jika sudah menonaktifkan WiFi internal teman-teman. Jadi WPAD tidak dibutuhkan lagi jika sudah menonaktifkan WiFi internal, biar semakin ringan saja programnya. Makanya saya sarankan untuk di stop juga ya, seperti itu. Nah, semua yang running di sini sebenarnya tidak mengganggu, tapi setidaknya jika kita stop program-program atau proses running yang tidak kita butuhkan, itu tentu akan menambah performa page loadingnya teman-teman. Seperti itu ya. Bahkan bisa menurunkan temperatur juga, termasuk wireless ya. Jika wirelessnya di off kan, tentu temperatur akan turun. Nah, oke, kita lanjut. Sudah di bagian startup, schedule aman, disk manager. Di sini saya running di SD card ya teman-teman. Jadi di internal memori STB ini juga sudah ada sebenarnya. Namun yang saya load sekarang ini adalah di SD card. Baik, kita lanjut, dicek di file manager aman, mount point aman teman-teman. Untuk pengguna hard disk eksternal atau flash disk eksternal sebagai penyimpanan, misalkan ada penambahan seperti Samba, ini wajib dicentang anonymous mount dan auto mount file system, biar otomatis termounting atau kedetek hard disk eksternalnya dan langsung dimounting ke penyimpanan teman-teman. Oke, kita lanjut. Amlogic Service juga sudah yang terbaru sekarang, yang versi 195 kalau tidak salah ya, 3.1.195. Baik, ini aman ya untuk diinstal ke internal memori teman-teman. Nah, untuk di B860H seperti biasanya ada ritual ya jika menginstal ke internal, tapi sebenarnya ritualnya juga sudah ada perubahan. Saya cuman belum sempat saja membuat tutorialnya. Ada cara baru teman-teman. Kita tidak perlu lagi cabut colok SD card pada saat menginstal OpenWRT ke eMMC B860HP1P2. Ada, nanti saya akan coba untuk sempatkan waktu membuat tutorialnya yang tanpa harus cabut dan colot SD card ya. Jadi cukup sekali install langsung bisa. Baik, kita cek di sini AT message aman, 4G connection juga aman teman-teman, connection monitor.
Aman, ini sudah sering saya jelaskan juga ya. Nah, kita masuk ke passwordnya di sini. Ini adalah password light dan tentunya yang membedakan dengan password official itu adalah tidak terinstalnya Brook version di sini, Hysteria juga tidak, Trojan Go dan Piturai tidak terinstal di sini teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan X-Ray. Kenapa saya pilih X-Ray ketimbang Piturai? Karena Piturai tidak, tapi entahlah sekarang ya, dulunya sih tidak kompatibel dengan Piles teman-teman. Namun X-Ray itu kompatibel semua, Piles, Trojan Go, Trojan WS, GRPC, semua support sehingga saya lebih suka menggunakan X-Ray. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini adalah versi light, ringan, dan semua protokol yang kita butuhkan juga lengkap. Tidak ada masalah untuk bagian protokol di note listnya ya. Untuk penambahannya seperti ini, teman-teman bisa lihat hanya ada satu pilihan X-ray di sini dan yang lainnya masih lengkap ya teman-teman. Jadi bisa Pimes, Piles, Shock, Shadow Shock, Trojan, WireGuard, Balancing, dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Open class-nya juga masih belum ada update sekarang ya, masih versi 0.45129 beta dan ini juga sudah aman, sudah ada konfigurasi default di sini. Jika tidak ingin bingung, tinggal isi akun dan langsung bisa dijalankan teman-teman. Kita lanjut base 64 dekode encode dan wajib merupakan satu kebutuhan ya buat saya untuk menerjemahkan kode-kode atau link dari Pimes untuk di input ke Password maupun open class. Zero tier juga masih ada di sini teman-teman. Dan terminal tentunya teman-teman bisa lihat aman dan sempurna. Interface di sini saya menggunakan modem USB 0 ya, tethering sebagai modem dan sementara lagi online teman-teman. Cek di bagian wireless. Wireless aman ya, terdeteksi semua dan ada signalnya teman-teman. Oke, kita lanjut bagian routing, DHCP DNS aman semua. Diagnostik, nah jangan lupa cek firewall seperti kemarin yang tidak memperhatikan kalau di sini ternyata reject sehingga mode tune tidak bisa berfungsi. Nah aman ya teman-teman. Baik, semua sudah aman kita cek dan kita cek bagian navbarnya, link-link navbar berfungsi semua teman-teman ya. Oke. Nah, ini link about sudah aman juga, terminal di link navbar aman. Nah, tentunya YACD belum bisa dibuka jika tidak menjalankan open class-nya dulu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.